Pak izin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin ya Pak. Ayo, sama-sama nih. Maaf lahir batin ya Pak. Sama Prof, maaf lahir batin. Gimana kemarin ujian tesnya? Nah, Nunggu hasilnya Pak. nunggu hasil dari Bapak. Itu kan kemarin kan ini apa namanya yang UTS-nya 1 sampai 5. Cuma kita kan kemarin ini cuma 1 sampai apa yang kita pelajari. Maaf lahir batin Pak. Gitu kan? Di situ. Jadi para mahasiswa sekalian, ini mohon izin nih. Ini kebetulan kan kondisi belum begitu ini nih. Kemarin pas setelah Lebaran ya kondisi agak kurang bagus. Jadi nanti mungkin kita hari ini agak lebih banyak ke diskusi saja, gitu kan, bahas hari ini kita bab 4 dan bab 5 ya sekalian. Ya kan bab 4 dan bab 5. Tapi nanti mungkin tidak terlalu banyak pengarahan dari saya. Nanti para mahasiswa sendiri mungkin yang akan banyak membaca, dan juga nanti akan saya kasih tugas-tugas yang buat minimal para mahasiswa bisa membaca sendiri, bisa menganalisis sendiri untuk yang bab 4 dan bab 5. Tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Nurul, rencananya kan tadinya kita kuliah hari ini, besok, dan hari Jumat minggu depan ya. Gitu kan? Hari ini, besok, dan Jumat minggu depan. Tapi tadi karena kondisi mungkin hari apa namanya saya belum fit banget gitu kan. Jadi ya kita ubah hari ini, Jumat depan, dan hari Sabtu depan. Jadi kita tinggal 3 kali pertemuan lagi. Itu para mahasiswa sekalian. Nah, dari yang kemarin apa namanya mites, kira-kira kesulitannya di mana? Itu lebih banyak kepada ini kan ya, apa namanya, analisis saja. Saya nggak ada kasih hitung-hitungan di ujian-ujian itu. Ya kan, apa namanya, belum kita masukkan ya kan yang ujiannya. Ada berapa pertanyaan kemarin teh? Ada 5 atau ada 6 gitu kan? Ada 5 atau 6 pertanyaan. 5, iya. Itu dijawabnya ya nanti saya juga menyesuaikan juga gitu kan, karena memang sebagian belum di ini juga gitu, belum diajar juga gitu, karena yang hari terakhir sebelum tes itu kebetulan saya nggak bisa masuk juga gitu kan, nggak bisa masuk juga. Yang penting mahasiswa ya ini kan saja dulu analisisnya seperti apa, masalah jawabannya ya sebisanya aja dulu gitu kan, ya sebisanya aja dulu di situ. Jadi para mahasiswa sekalian, ini kita kemarin ini yang sudah kita habiskan itu bab 3 ya kan, bab 1 sampai 3. Tinggal bab 4 ya kan, bab 4 sudah sebagian juga kita bahas tapi belum maksimal. Dengan bab 5 bab 5 ini, bab 4 itu mengenai analisis perilaku konsumen, yang bab 5 mengenai analisis permintaan pasar. Jadi hari ini kita fokus saja ke bab 4 dan bab 5. Bab 4 dan bab 5. Nanti Jumat depan kita targetkan 6 dan 7. Yang terakhir 8 sampai 9. Udah mungkin sampai 9 saja. Ya kita selesaikan apa namanya untuk mata kuliah ekonomi manajerial ini. Nah, di sini
karena kondisi saya belum begitu fit banget, nah ini nanti akan lebih banyak kepada tanya jawab aja. Ya kan tanya jawab aja. Tanya jawab, tapi di sini kan ada memang di bab 5 itu nanti ada sistem perhitungan juga gitu. Ya kan di bab 5 nanti ada sistem perhitungan juga, pertama teori elastisitas. Ya kan teori elastisitas cara ngitungnya, tapi yang untuk yang ini belum terlalu susah gitu. Apa namanya? Mahasiswa saya rasa bisa mempelajari sendiri. Mungkin yang agak sedikit susah itu nanti yang di bab 7 atau bab 8 kalau nggak salah. Ya itu banyak ada sedikit perhitungan-perhitungan, tapi juga nanti ini kan tugasnya juga nanti kalau ujian akhirnya juga itu kan online juga ya. Ya kan, jadi take home test juga ya. Kalau online itu kan sama seperti take home test saja. Itu para mahasiswa sekalian. Jadi di sini yang hadir ada sekitar berapa orang di sini? Nah ini ada Ibu Desi ya, Ibu Desi. Apa kabarnya Bu Desi? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh ya. Mudah-mudahan Bapak sehat juga. Iya nih, alhamdulillah. Cuma lagi kondisi pemulihan juga nih. Jadi mohon maaf, ada yang apa namanya para mahasiswa sekalian yang belum ya kalimat-kalimat saya yang belum begitu jelas gitu kan. Nah, di sini ya memang kita sama dengan ilmu manajemen ya. Manajemen itu kan sebenarnya kuncinya itu adalah di adanya terjadinya kondisi perubahan ya. Ya kan ini seperti yang kita pelajari dari bab 1 kemarin ini. Ya kan ilmu manajemen itu ya kan terutama juga ekonomi manajerial kan bermainnya ini kan di analisis perubahan kondisi lingkungan. Itu basicnya di situ. Ya kan cuma setiap mata kuliah yang itu ya bermainnya ada yang main di SDM, ada yang di keuangan, yang ada di pemasaran gitu kan. Cuma kalau di ekonomi manajerial ini sebagai basis dasarnya saja, contohnya saja, itu kan lebih banyak kelihatannya main di pemasaran. Sebenarnya kalau dulu itu kan ekonomi manajerial ini merupakan mata kuliahnya namanya kalau dulu itu dasar-dasar pengambilan keputusan. Ya dasar-dasar pengambilan keputusan kita sebagai manajerial dalam bidang ekonomi ya kan manajerial itu kan pengambil keputusan. Nah di situ kita mempelajari kondisi-kondisi lingkungan ya kan kondisi lingkungan ada lingkungan internal ada yang kemarin nih yang udah kita bahas ada lingkungan eksternal dan internal itu bersifat dinamis, bergerak. Ya kan, eksternal itu kondisi yang ada di luar, internal itu kondisi yang dalam. Kalau kita misalnya bermain ke dalam diri kita sendiri, ya kondisi internal kita juga itu juga apa namanya ya berubah juga. Apa yang menyebabkan itu berubah? Itu kemarin Ibu Fatimah Soraya, izin. Ibu Fatimah. Gimana Bu Fatimah? Sehat? Maksudnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ibu Fatimah, ya kondisi tadi berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, baik lingkungan internal dan eksternal, gitu kan? Nah, mohon izin. Terus sebentar ya, Ade ya. Ngajar dulu sebentar. Bu Fatimah, lingkungan internal, eksternal. Sekarang kita nggak usah menganalisis perusahaan atau nggak usah menganalisis yang ini dulu. Kalau internal dalam diri kita sendiri itu apa sebenarnya yang terjadi perubahan? Yang dulunya kita kuat, akhirnya kita ya sejalan dengan usia, akhirnya berubah jadi tidak begitu kuat.
yang tadinya kita apa namanya eh, ya muda, ya akhirnya kita menjadi tua. Tadinya kita kuat untuk berpikir, tapi juga akhirnya sejalan dengan apa namanya waktu, ya itu juga terjadi perubahan. Nah ini menurut Mbak Fatimah, kira-kira gimana tuh? Ya kalau misalnya perubahan-perubahan yang ada di dalam ini mempengaruhi apa? Perubahan yang ada dalam diri kita Nah, berpengaruh Pak kepada kehidupan sehari-hari. ya, Contohnya ya itu yang tadi Bapak sebutkan seperti faktor usia ya, itu nggak bisa dipungkiri dari masih umur 20-an, 30-an, 40-an itu akan menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan di sisi kesehatan, di sisi pola pikir, di sisi lain untuk mengikuti teknologi terbarukan kan kalau misalnya usia muda cepat ya Pak. Tapi kalau usia yang udah agak lanjut itu juga agak susah gitu. Jadi mempelajari yang rinci-rinci gitu. Jadi kita juga kadang-kadang apa namanya untuk teknologi jadi gaptek juga. Iya. Iya. Jangankan itu gitu ya. Seperti saya pun juga dulu mobil nggak jalan sama kita utak-atik bisa hidup lagi gitu kan. Ya kalau sekarang istilahnya misalnya kita nyetir mobil atau apa mau ganti ban aja, ya kan kita juga udah males, udah nyuruh orang, ya di situ. Terus juga buat nyari-nyari aplikasi handphone atau apa segala rupa, ya sama seperti apa namanya ini. Yang sekarang ini Zoom meeting atau apa segala rupa. Kalau dulu kita ya jangankan kita ngidupin handphone, bukan ngidupin aplikasi gitu kan. Ya radio mati aja, ya tip mati aja gitu kan. Ya, bingung ya Pak. Lagi, gitu kan. Nah ini juga sejalan juga dengan begitu gitu kan. Jadi kondisi lingkungan internal ini basicnya ini juga terjadi perubahan gitu kan. Jadi ya saya dulu boleh dibilang kadang-kadang gitu kan ya waktu kuliah S1 ya kita merasa apa yang kita ini kan cepat aja gitu kan, kita merasa kita pintar karena apa, otak kita juga masih encer, gula darah kita masih bagus, kolesterol kita masih bagus, ya kan, jadi apa kondisi fisik kita masih bagus. Ya ternyata ya kemarin pun juga ya saya juga kemarinnya walaupun saya dosen ekonomi manajerial lupa kondisi lingkungan juga gitu. Padahal usia kita sekarang sudah ya tidak muda lagi. Ya kan biasanya kita kalau misalnya dalam keadaan biasa kita tidak sakit. Ya kan. Ya saya baru masuk rumah sakit baru seumur-umur baru kemarin ini aja pas lebaran. Iya kan ya, di situ gitu. Biasanya saya juga pemain basket, saya juga dulu olahraga keras gitu kan, tapi waktu umur 20-an, paling tinggi umur 30-an. Iya kan badan kita nggak pegal-pegal. Karena apa? Aliran darah kita masih bagus. Tapi pada sejalan dengan usia, ya kan itu apa namanya? Ya kondisi fisik ya udah pasti kita juga harus menyesuaikan. Ya kita olahraganya jangan olahraga keras lagi. Ya kan kita juga apa namanya ya aktivitas juga agak lebih gitu kan. Nah makanya seringkali ya waktu saya kuliah S1 sama waktu kuliah doktor ya itu berbeda. Ya kan berbeda. Jadi memang agak sedikit kita lebih lambat. Tapi ini buat mahasiswa kita kan dengan kuliah kita di ekonomi apa namanya manajemen. Nah ini kan yang penting kan covering daripada pemahaman dari ini. Makanya kalau kuliah S2, S3 itu lebih banyak kepada analisisnya. Ya kan kepada analisisnya. Ini yang dulu berbeda, saya dulu kuliah sampai S3 sampai doktor.
itu masih hitung-hitungan gitu. Masih belajar ekonometri, masih belajar ini gitu kan. Kebetulan ya memang beberapa tahun yang lalu waktu kita kuliah ya berbeda dengan kita kuliah pada hari ini. Ya dulu walaupun kita dokter, kuliah dokter, S3, tetap aja juga disuruh-suruh ke depan. Ya kan disuruh-suruh ke depan untuk mengerjakan soal. Ya kan mengerjakan soal, dikasih ini, dosen kerjanya juga cuma nyuruh-nyuruh dan marah-marah. Kan? Nah, tapi sekarang dengan kondisi sekarang, kondisi lingkungan berubah, ya kan sistem pembelajaran kita nggak bisa kita terapkan yang seperti itu lagi, gitu kan. Nah, jadi manajemen ini, yaitu kondisi lingkungan internal dan eksternal tadi, yang itu bergerak, ya kan bersifat dinamis. Nah, ini di bab 4, ini wawasan dulu berpikir dari mahasiswa ya. Ya kan, ini semua mata kuliah, keuangan, manajemen, apa semuanya main di sini aja sebenarnya. Ya kan di relativitas ini. Ya kan, makanya catatan kemarin pas waktu ujian pun juga sebenarnya analisis itu longgar aja. Ya kan, analisis itu longgar aja. Kita bermain di pendapat kita aja. Ya kan, analisis longgar maksudnya ya sesuaikan aja dengan kondisi lingkungan yang berubah. Jadi kan ujian-ujian tadi kan yang di MITES, saya rasa ya berkutat di situ-situ aja. Itu kan cuma materinya aja yang ada analisis perilaku konsumen, ada analisis apa namanya itu supply and demand. Nah, kalau ilmu ekonomi itu kan semuanya basis ekonomi itu akan adalah supply and demand. Supply and demand itu bergeraknya apa namanya nggak statis, apa bersifat tidak statis, dinamis. Kadang-kadang permintaan meningkat, ya kan, kadang-kadang penawaran meningkat. Nah, kalau lagi penawaran meningkat, itu biasanya harga seperti apa, Ibu Fatimah? Siap. Kalau penawaran demand kalau supply ya, itu kan ilmu ekonomi kan supply and demand ya. Iya. Ya kan, supply and demand. Supply meningkat, demand menurun. Nah, harga itu naik apa turun? Penawaran meningkat, Ya. harga akan naik. Penawaran meningkat. Penawaran kan supply ya. Yang kebutuhan apa? Demand. Kebutuhannya biasa aja. Nah, jadi diingat itu supply demand. Ini rumusnya di mata kuliah kita di ekonomi, di manajerial, dan di ilmu manajemen itu semuanya bermain di supply and demand. Supply and demand. Supply adalah keberadaan barang kan? Iya kan, keberadaan barang. Itu kan ketersediaan barang. Ketersediaan barang berlimpah. Tapi orang yang minta sedikit. Harga naik apa turun? Turun. Oh. Iya, kan harga turun. Kalau supply meningkat, demand menurun, harga Naik. ya harga turun kan kalau supply meningkat. Supply itu keberadaan barang. Demand permintaan, kebutuhan. Iya, kan demand kebutuhan. Misalnya sekarang yang barang yang lagi dibutuhkannya apa nih? Pak Yan Wijaya. Sekarang yang lagi jadi barang yang memang ini gitu, primer sekali ini apa sekarang? Pangan ya. Ini sedang jadi Yan suaranya nggak kedengeran. Ini. Pak Yan suaranya nggak ini. Beralih dulu, coba ke Pak Rinaldo ya, Pak Rinaldo ya. Izin Pak.
Halo ya Kak. Pak Rinaldo. Ya tadi gimana? Yang barang yang sekarang lagi dibutuhkan dengan zaman COVID ini apa sih sebenarnya? Sekarang? Orang pada bisnis apa-apa sekarang lagi pada susah-susah gitu kan, pada nggak laku. Sekarang apa namanya, penerbangan udah banyak yang mau tutup. Iya, Pak. Iya kan, apa namanya, sampai level Garuda aja nih terancam bangkrut. Iya kan, terus ada beberapa supermarket yang tadinya jaya banget, ya itu terancam ditutup juga. Nah, kenapa sih terjadi begini? Nah, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ini dalam kondisi sekarang itu apa? Kalau sekarang yang dibutuhkan masyarakat selain kebutuhan pokok, mereka juga memerlukan kebutuhan untuk keselamatan diri ya Pak ya. Keselamatan diri, kesehatan ya. Ya, kesehatan. Kesehatan. Jadi kebutuhan pokok masih tetap bagus untuk dijadikan usaha ya, karena orang tetap masih membutuhkannya. Tapi untuk tambahannya bagian kesehatan mungkin Pak yang juga sekarang tetap permintaannya tinggi sekali gitu ya Pak ya. Kesehatan. Teknologi Pak, yang berikutnya teknologi. Contohnya kayak sekarang ini kan Zoom dulu kan belum dikenal orang, tapi dengan era pandemi ini Zoom malah sekarang sahamnya kan paling tinggi, melesat karena sangat diperlukan masyarakat. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas online lainnya. Mungkin itu Pak. Oke. Ini terjadi perubahan perilaku konsumen nggak, Pak? Betul Pak. Pandemi ini membuat beberapa perubahan perilaku konsumen ya. Ya seperti yang sekarang biasanya masyarakat selain kebutuhan pokok, sandang, papan, jadi banyak yang berubah kebutuhannya karena pendapatan mereka juga turun, jadi mengurangi membeli barang-barang sandang ya, gitu. Kebutuhan sandang juga mungkin tidak begitu penting di era pandemi ini karena masyarakat lebih banyak di rumah saja atau berkegiatan dengan telemedicine, berhubungan jarak jauh gitu Pak. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dialihkan gitu. Untuk kebutuhan pangan mungkin juga berubah, biasanya orang ke restoran, tapi sekarang hanya membeli secara online saja gitu Pak. Jadi segi bisnis lainnya berubah gitu Pak. Biasanya transportasi pangan itu tidak terlalu tinggi, sekarang kebutuhan Gojek dan lain-lain itu seperti cukup tinggi sekali gitu Pak. Oke, jadi semua ini dipaksa nih, ya kan dalam 2 tahun ini, jadi dipaksa berubah gitu kan, jadi sistem apa segala rupa gitu. Dan di sini ini kan terjadi sekarang ini adalah kondisi ekonomi bukan di kita saja, tapi seluruh dunia itu terjadi pengurangan aktivitas mengakibatkan pengurangan penurunan perputaran uang. Ya kan, jadi penurunan perputaran uang gitu. Nah, dengan terjadinya penurunan perputaran uang, akhirnya jual beli, transaksi dan lain-lain itu juga terjadi penurunan, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan, ya kan secara umum, ya kan pendapatan masyarakat itu secara umum itu semua relatif gitu. Memang ada juga beberapa yang misalnya juga naik gitu atau tetap gitu kan yang bertahan, dan bahkan juga dengan kondisi COVID ini, pandemi ini, justru ada juga yang naik gitu kan, ada juga yang naik. Nah ini kan secara umum terjadi perubahan terjadinya penurunan pendapatan, perilaku konsumen, ya ini kita kaitannya dengan perilaku konsumen, itu pasti akan terjadi penurunan skala prioritas.
Ya kan penurunan. Kalau dulu dalam keadaan ekonomi lagi maju, mungkin kita kebutuhan kita kalau tadi seperti Pak Dinarko tadi sampaikan, ya kan nggak seperti itu, gitu kan? Kalau misalnya dalam kondisi yang lagi bagus, ya kita bukan hanya kebutuhan primer saja, ya kan? Bukan hanya kebutuhan primer saja, tapi kebutuhan sekunder, tersier, portier, mungkin fiftier, ya itu masih tetap akan laku. Nah, kalau sekarang kan dengan kondisi COVID gini terjadinya penurunan secara domino tadi, ya kan apa namanya pendapatan tadi, orang akhirnya ini kan skala prioritas, akhirnya yang tadinya dia portier jadi tersier, ya kan turun ke hanya tersier, yang tadinya tersier menurun menjadi hanya memenuhi kebutuhan sekunder. Yang tadinya kebutuhan sekunder, kalau misalnya keadaan makin parah lagi, dia hanya bagian primer saja. Nah, tadi Pak Rinaldo sampaikan, malah sekarang bukan sampai ke mana namanya primer saja. Yang bagian primer sebenarnya sandang pangan papan itu kan primer. Ya kan sandang pangan papan dan sandang pangan dan papan itu kan primer. Nah sekarang nggak semuanya yang primer tadi juga yang diambil. Iya kan pakaian sekarang masih bisa dipakai, pakai aja dulu. Yang tadinya kita berbelanja tiap bulan itu beli baju, sekarang mungkin 6 bulan atau 1 tahun baru kita beli baju. Iya kan di situ gitu. Jadi terjadinya penurunan skala prioritas tadi. Ini salah satu perubahan kondisi perilaku konsumen. Ya kan kondisi perilaku konsumen tadi dia menurunkan ininya. Ya kan ngurangin. Ya kan yang tadinya pengeluarannya itu ya yang nggak perlu-perlu juga dibeli. Iya, yang nggak perlu-perlu juga dibeli. Sekarang akhirnya memang yang perlu-perlu banget itu yang dibeli. Akhirnya terjadi pengerucutan. Makanya banyak bisnis yang bangkrut, terutama yang sekunder, tersier ataupun portier. Orang sekarang nggak terlalu perlu juga hiburan. Banyak akhirnya tempat-tempat hiburan, ya kan itu yang tutup. Nah, terus apa lagi? Misalnya, kalau pendidikan kenapa masih sampai sekarang masih perlu? Walaupun terjadi penurunan, Pak Dinalko. Pendidikan. Pendidikan ya karena pendidikan kan investasi jangka panjang ya Pak ya, dan wajib untuk dipenuhi. Jadi pendidikan tetap masih sangat dibutuhkan. Malah pendidikan malah harus dikuatkan ya Pak ya, karena dengan kondisi yang sangat sulit seperti ini orang bisa lepas dari pandemi ya dengan pendidikan Pak untuk jangka panjangnya gitu, dengan mengetahui cara menemukan solusi berbagai macam sektor baik kesehatan, transportasi, komunikasi, orang baru bebas dari pandemi gitu Pak. Minimal buat ada ngarepin nanti kalau terjadinya pandemi udah mulai ini, ya sekarang kan nyari kerja kan lagi susah. Kenapa kita juga perlu kuliah, gitu kan? Nah, jadi ngejaga-jaga nanti kalau misalnya kondisi membaik, ya kita sudah paling tidak kita udah tidak ketinggalan langkah dulu gitu kan. Minimal sekarang dengan kondisi sekarang ya udah. Ya paling tidak nanti para mahasiswa sekalian udah tamat S2 Magister Manajemen. Ya kan udah tamat S2 paling tidak nanti dalam berkarir atau apa segala rupa itu bisa lebih terbuka peluangnya. Di situ. Nah, di sini kita paham tadi ya terjadinya penurunan efek domino itu tadi ya. Jadi perilaku konsumen udah pasti berubah gitu kan, yang tadinya yang nggak perlu-perlu, yang portier atau yang fiftier, yang tersier, sekunder pada dibeli. Sekarang kalau nggak terlalu perlu itu nggak dibeli. Itulah yang menyebabkan terjadinya
namanya sebenarnya resesi ekonomi, kelesuan ekonomi. Ya kan, kalau ini pernah terjadi dulu tahun 30-an. Resesi ekonomi dunia. Ya kan, setelah Perang Dunia Pertama. Ya kan, Malaysia namanya itu dulu. Gitu kan. Nah, di situ. Itu para mahasiswa sekalian. Terus yang masih kita dilanjut ke bahasan selanjutnya, masih di perilaku konsumen. Di sini para mahasiswa itu Pak Lutfi hadir, Pak Lutfi. Hadir, Pak. Pak Lutfi, itu di halaman selanjutnya itu ada jenis-jenis perilaku konsumen. Ya kan? Ini udah terima itunya ya, berkasnya ya dari Pak Arif? Sudah, Pak. Sudah kan? Iya, Pak. Jenis-jenis perilaku konsumen. Ada konsumen rasional, ada konsumen irasional. Nah, menurut Pak Lutfi, konsumen rasional itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Konsumen rasional itu hanya membeli sesuai dengan kebutuhan saja, Pak. Sesuai dengan kebutuhan. Dengan pokok. Kalau konsumen irasional? Ya, kalau irasional berarti dia itu terbujuk dengan iming-iming sih, Pak. Ininya. Oke. Nah, kalau konsumen rasional ini, misalnya dalam kondisi ekonomi sekarang, lebih banyak konsumen yang rasional atau konsumen yang irasional? Kalau sekarang sih ini, Pak. Halo? Halo ya? Nah, sekarang itu sih ke arah rasional ya, Pak ya? Rasional. Ya kan, karena orang udah mulai yang nggak perlu-perlu kan nggak dibeli, itu kan kaitan sambungan sama yang tadi gitu kan, karena kondisi ekonomi itu tadi gitu kan. Mayoritas itu rasional, Pak. Mayoritas rasional. Rasional. Yang irasional itu biasanya memang mereka mempunyai kemampuan yang lebih ya, Pak ya. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya tetap masih ada, Yeah. tapi jumlahnya udah pasti akan berkurang yang irasional. Kan gitu. Betul, Pak. Ya, karena yang kaya pun juga yang makin kaya dengan kondisi susah sekarang juga makin banyak ada juga gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya bisnis, ya kan Pak Lutfi mohon izin kerja di mana? Saya di BRI kantor cabang Kebayoran Baru, Pak. BRI, ya di BRI. Nah di BRI itu kalau BRI itu kan memang dia marketnya itu kan luas ya. Iya, Pak. Sampai ke desa-desa, sampai ke mana gitu kan, dia paling banyak gitu kan cabang-cabangnya. Nah dengan kondisi ekonomi sekarang, itu nambah cabang atau akan ngurangin cabang? Kalau dengan marketnya tadi yang bersifat meluas tadi. Ya kalau BNI sama Mandiri kan katanya mau ada beberapa penutupan kantor cabang. Ya kan ada penutupan kantor cabang, ada rencana atau apa gitu kan. Nah kalau BRI kira-kira gimana nih? Kalau kita sih untuk penutupan kantor cabang itu belum ada ya, Pak. Malah kalau kita itu sekarang ke arah era digitalnya, Pak ya. Digital. Jadi kita sudah ke arah digital, Pak. Segala sesuatu itu udah pengarahannya itu ke teknologi, Pak. Kalau misalnya pengurangan cabang sih enggak ya kayaknya. Ya nggak mungkin. Karena apa? Karena BRI ini konsep ininya sebenarnya lebih banyak melayani ke market yang konsumen yang apa? Yang kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Iya kan, kebutuhan primer, petani, ya kan kalau di daerah gitu kan. Ya kan kebutuhan primer dan juga masih hidup lah gitu kan, bisnis ini kan karena yang tadi di pangan tadi ini kan masih main.
Ya kan, kalau yang lain buat pengembangan apa-apa kan sekarang banyak bank-bank, kenapa beberapa bank pemerintah maupun swasta yang tutup-tutup itu kan karena mereka kemarin ini kebanyakan melayani konsumen-konsumen yang buat pengembangan, mau bikin usaha baru, ya kan, mau bikin apa gitu kan, usaha-usaha yang meluas, makanya akhirnya jumlah konsumennya itu menurun, akhirnya apa namanya ya terpaksa menutup beberapa kantor-kantor cabang. Kalau BRI seharusnya tidak. Belum ada Ya. sih Pak, belum ada yang ketutup sih Pak. Gimana? Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada Pak. Ya harusnya kalau secara analisis ekonomi harusnya nggak boleh tutup, malah justru nambah harus. Nambahnya ke arah digital Pak kita Pak ininya. Ya, nah digital ya kan, dengan digital itu sistem pelayanannya kan akan lebih ini. Ya kan, jadi kantor cabang bisa juga bisa juga ditutup gitu kan, karena apa? Sistem pelayanannya udah dengan sistem digital tadi dia akan makin meluas. Iya. Ya kan. Nah, di sini jadi akhirnya keperluan SDM pun juga makin berkurang. Ya kan, kebutuhan SDM daripada bank-bank itu juga makin berkurang karena semua sistem udah dengan era digital ini sebenarnya pengurangan pegawai jatuhnya. Ya kan, yang tadinya satu bank itu dilayanin oleh misalnya 5 customer service, sekarang cukup 1 customer service saja. Karena orang buat mengambil uang atau apa segala rupa udah pakai ATM, udah pakai telebanking semua. M-banking. Iya kan udah pakai M-banking semua. Jadi orang udah kerjain di sini aja, sama seperti kayak kita sekarang nih, apa namanya, kuliah. Ya kan kita kuliah juga kan, kalau dulu kan kita harus selalu ketemu terus. Nah, di sini para mahasiswa sekalian. Nah, jadi sekarang kalau untuk yang Bank BRI, saya rasa lebih banyak penanganannya kepada konsumen-konsumen rasional. Ya kan, tapi kalau untuk yang apa namanya bank-bank yang buat pengembangan, tambah usaha dan lain-lain, nah itu irasional. Nah, pendekatannya juga berbeda. Nah, di sini tadi Pak Yan Wijaya, izin, Pak Yan dinas di mana? Kerja di mana? Pak Yan Wijaya, oke. Ya, malam Mbak. Nah, Bapak kerja di mana? Di Bogor Pak. Apa itu usahanya? Ininya? Di pegawai negeri Pak. Pegawai negeri di Kemenki Bogor. Kementerian Keuangan. Iya. Ya, Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan. Nah, di sini ya kondisi perputaran uang itu sekarang seperti apa sih? Ya kan ini ya kebutuhan daripada karyawan dan lain-lain gitu kan, dengan kondisi seperti sekarang ini. Pak, sebagai orang bagian keuangan, gaji karyawannya atau apanya segala rupa itu siapa? Masalahnya di mana? Sekarang saya sih posisi di Bea Cukai Pak ya. Kita mengawasi perusahaan-perusahaan yang PMA maupun PMDN. Ya. Nah, terkait pembayaran gaji memang ada di suatu perusahaan yang sampai gajinya dicicil 3 kali. Jadi mereka gaji misal contoh di sana ada 3,5 di awal bulan, di pertengahan dan di akhir bulan. Jadi memang kesulitan sekali untuk penyediaan cash ya. Kenapa begitu Pak? Memang tadi Pak, supply and demand, jadi barang yang mereka produksi tidak bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Okay. Jadi kemarin pada saat COVID itu ditolak di negara tujuan dan dikembalikan. Ya. Nah di situ jadi mereka ada kesulitan untuk pembayaran cash flow-nya Pak. Oke. Nah gimana supaya kondisi itu minimal tidak terlalu menukik tajam, terjal? Nah itu ada kemudahan-kemudahan
ini enggak gitu kan dalam transaksi, dalam apa gitu. Kalau dulu ketat sekali nggak boleh begini. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini ya dilonggarkan lah gitu kan kita ini namanya manajemen kan seperti karet. Betul Pak. Ya kan. Kalau di bea cukai ini seperti apa gitu kan. Yang dulu nggak boleh sekarang ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, gitu kan batas toleransinya itu dinaikkan. Gimana Pak? Ya. Ada Pak, jadi kemarin ada paket kebijakan juga, jadi mereka bisa memproduksi barang yang di luar dari izin awalnya. Ya. Terus juga ada penangguhan pembayaran biaya masuk juga. Okay. Jadi memang ada relaksasi yang diberikan ini pemerintah Pak. Tujuannya sih untuk cash flow-nya tadi jalan. Oke. Nah, yang penting jalan dulu gitu kan. Jadi kita kan jadi namanya manajemen itu kan kita nggak bisa kaku ya. Ya, dan ya kan ya, tapi ya nah ini yang sekarang ini yang kondisi itu antara tingkat kekakuan dengan tingkat keamanan ya itu saling apa namanya? Betul, Pak. Tarik dulu. Ya, saling bertolak belakang gitu kan. Ya, gitu. Nah, Pak Yan dulu S1-nya apa? Manajemen, Pak. Manajemen. Nah, ini di bagian selanjutnya di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Faktor-faktor mempengaruhi konsumen. Ya kan, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu ada external influence, internal influence, self concept, decision process. Self concept of life ini kenapa ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau dalam melakukan transaksi atau aktivitas. Konsep diri dan gaya hidup Pak ya. Ya. Karena memang menurut saya pribadi sih Pak ya. Tiap kebudayaan itu kan punya masing-masing Pak, baik itu perkotaan maupun pedesaan contohnya. Ya. Nah, tiap-tiap kebudayaan itu punya prioritas. Mana sih menurut mereka konsumen-konsumen itu yang memang jadi kebutuhan dan keperluan mereka, antara kebutuhan dan kemauan mereka, Pak. Nah, ini makasih Pak Yan. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, di sini bagian-bagian ini mungkin kan saya kan nggak mungkin sapu semuanya dengan kondisi sekarang. Kita ini kan aja, ya kan. Apa namanya? Yang bagian B tadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Ini nanti dalam ujian itu paling analisis aja ya. Ya seperti tadi jawaban-jawaban yang saya dari mahasiswa yang saya tanya tadi gitu kan. Nah, terus selanjutnya masih yang perilaku konsumen itu para mahasiswa bisa baca sendiri ya kan. Hari ini mungkin saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 1 jam kita ini ya kan perkuliahannya gitu kan. 1,5 jam. Yang bagian bab 4 ini mahasiswa mohon izin tolong di pelajari sendiri. Nanti akan saya kasih besok atau lusa. Saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis. Nanti saya kasih ke ketua kelasnya Pak Arif ya, ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya. Ya Pak. Betul Pak. Ya kan, nanti saya kasih ke Pak Arif. Jadi pertanyaan-pertanyaan supaya mahasiswa bisa connect sendiri dari materi yang di sini, gitu kan. Nah, jadi untuk bab 4 itu ada manfaat dan perilaku konsumen. Gunanya apa sih? Ini nih kita mempelajari perilaku konsumen, Pak Edi, Pak Suara. Pak Edi, izin. Ya Pak. Pak Edi dinas mana? Dinas mana? Izin. Saya di PNS Pak. Di PNS? Kemaritiman dan Investasi Pak. Oh gitu. Nah konsumennya itu apa? Siapa tuh? Kalau kami kan ini Pak ya, Kemen Koordinator Pak. Jadi membawahi 7 kementerian teknis Pak. Ya. Nah, kan ada yang dilayanin kan? Ya, pelayanannya kami kepada 7. Ini kan sebenarnya bukan pembeli aja. Iya, Pak.
Iya kan, nah ini jadi mungkin para mahasiswa coba ininya apa namanya mindset ininya gitu kan. Ya konsumen ini ya seperti tadi bea cukai, konsumennya siapa? Ya kan di situ tetap ada juga kan kita. Bukannya jual beli aja. Konsumen itu kan ya keberadaan daripada tadi perusahaan apa namanya kantor Pak Edi apa tadi? Kemudian koordinator, Pak. Koordinator kemaritiman dan investasi, Pak. Kemaritiman dan investasi. Yang diurus itu apa? Ya, jadi kementerian itu. Nah, kan gitu. Iya. Jadi tugas kami kan sinkondal ya, Pak. Sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap 7 kementerian di bawah kami, Pak. Ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pariwisata, kemudian apa namanya? BKPM, ya, kemudian perhubungan gitu. Jadi sekarang ini pariwisata dulu dah, yang gampang. Ya, Pak. Ya kan pariwisataan gitu kan. Itu konsumennya siapa? Yang harus Bapak urus. Ya, jadi gini Pak. Jadi kami mengkoordinasikan tentang pariwisata dengan bekerja sama tentunya dengan Kementerian Teknis, Kementerian Pariwisata itu Pak. Jadi bagaimana pariwisata di daerah-daerah ya di negara kita ini bisa terus berkembang. Kayak contohnya Pak, misalnya sekarang di Bali sedang lesu Pak, sedang lesu pariwisata khususnya dari ini turis asing ya Pak ya. Nah itulah dari Menteri kami Pak Luhut ini meminta agar setiap kementerian gitu khususnya di pariwisata ini sedang disiapkan bagaimana namanya WFB gitu Pak, biasanya WFH ya atau WFO, ini WFB, Work from Bali gitu. Jadi bagaimana Bali yang sedang lesu ini dari turis-turis mancanegara bisa bergerak lagi dengan khususnya didatangi oleh apa namanya aparatur ya para ASN gitu Pak, khususnya di pariwisata. Di kami juga sedang disiapkan juga bagaimana untuk kita bekerja di Bali. Jadi seperti itu contohnya gitu Pak. Konsumennya, anggaplah konsumennya khusus untuk yang pariwisata ini adalah apa namanya wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara kan? Ya, khususnya memang wilayah mancanegara tentunya Pak, karena itu yang mendatangkan devisa bagi negara kita gitu Pak. Nah sekarang kan perilaku konsumen, terutama pariwisata, ya. Itu kan tabrakan terus nih kondisinya. Ya kan, karena ada juga mengenai kebudayaan lokal, mindset lokal, ya kan. Ya, nah di sini manfaat Pak Edi Koswara untuk mempelajari perilaku konsumen itu untuk apa? Ya, izin Pak, saya terutama Edi Kusworo Pak. Jadi orang Jawa Pak. Mohon maaf, ini saya mata lagi agak ini nih. Mata nih, maaf. Karena ada juga yang begitu yang Kuswara itu biasa Sunda Pak. Edi Kusworo ya, Edi Kusworo. Oke. Nah, ya jadi gunanya kita memahami perilaku konsumen tentunya agar kita mengetahui apa yang diharapkan dari konsumen, apa yang diinginkan ya, apa yang diinginkan oleh konsumen itu sehingga kita tentunya menyiapkan agar konsumen itu ya bisa tertarik dengan apa yang kita jual, apa yang kita programkan lah kalau bahasa kami seperti itu gitu. Jadi kita mengetahui kira-kira untuk konsumen dengan level A misalnya, ini dengan program seperti ini, level B dengan program seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Konsep kan? Iya. Menyiapkan konsep. Nah, jadi di sini kan Pak Edi Kusworo kan bisa kelihatan bahwa itu ada hubungan perilaku konsumen, ya kan, dengan konsep pemasaran, kan? Iya. Ada pasar kan itu. Ya kan kita otaknya otak market nih, ya sekarang ya kan, ya kan supaya orang wisatawan itu banyak yang datang ke Bali, ya kan gitu.
Ya kan banyak yang datang ke mana namanya objek-objek wisata yang ada di kita marketkan. Market itu terdiri dari ya Wisman maupun Wisdom kan, wisatawan domestik. Nah, wisatawan domestik, nah Bapak gitu kan, itu kan budaya ya, ya kan, ya istilahnya kan budaya berbeda-beda. Bagaimana Bapak menangani ini yang di Bali itu? Ya apa namanya? Ya Bali kan anggaplah gitu kan budaya Barat, ya kan budaya mana gitu. Itu kan akhirnya sedangkan di kita juga kemarin-kemarin ini beberapa tahun yang lalu, tahun yang lalu, ya kan apa namanya? Religinya ya kan makin ini gitu kan budaya lokalnya itu yang perlu minta diperhatikan juga gitu kan. Nah gimana nih Pak Edi? Iya, jadi tentunya kita melihat budaya lokal ya Pak untuk terus dikembangkan budaya lokal di mana wisata itu misalnya di Bali, maka bagaimana budaya-budaya Bali bisa dijual ya, bisa terus dikembangkan sehingga wisata mancanegara ya khususnya itu tertarik dengan budaya Bali. Misalnya dengan tarian kecak Pak gitu. Jadi saya berapa kali ke Bali kebetulan Pak gitu ya. Jadi wisatawan mancanegara ya orang-orang luar itu senang dengan tari kecak itu misalnya seperti itu. Dan juga ada upacara misalnya di Bali dan juga itu yang bisa dilihat juga oleh wisatawan. Kemudian juga selain budaya itu juga yang paling penting sebenarnya adalah tempat-tempat wisata kalau saya lihat Pak bahwa banyak wisatawan mancanegara lebih tertarik ke Bali misalnya daripada ke beberapa daerah di negara kita karena memang di Bali itu khususnya pantainya Pak gitu ya itu memang tertata dengan baik ya ini memang indah dan sebagainya sehingga banyak yang tertarik seperti itu Pak. Oke, nah di sini kan akhirnya Pak Edi itu kan perilaku konsumen tadi kan yang dipelajarin, iya kan yang diamatin kan gitu, yang diamati akhirnya di sini yang poin D hubungan perilaku konsumen dan konsep pemasarannya kan dilakukan penyesuaian. Makanya kalau kita nggak tahu perilaku konsumennya, kita nggak mau pelajari perilaku konsumennya, ya konsep pemasaran kita juga ngambang, nah, kan gitu. Ya, Pak. Nah di sini kita poin di bab 4 ini, kita selanjutnya ini kebetulan memang yang E itu ada pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen. Ya di sini Pak Ibu Khairuni ya, izin Ibu Khairuni hadir, Ibu Khairuni, Ibu ada? Ya hadir dok. Nah, ya, oke, Bu Khairuni itu udah lihat yang mengenai pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen, yang poin E. Ya. Ini saya mungkin agak berbeda sistem ajarannya ya, karena kondisi. Ya, siap dok. Mohon izin, maaf nih, gitu kan. Mudah-mudahan minggu depan udah stabil lagi nih. Ya kan kondisi ini ya. Jadi kan kemarin nggak boleh gula darah atau kolesterol nggak boleh tinggi, gitu. Jadi angka sedikit dilonggarkan, gitu kan. Iya dok. Nah, oke. Nah ini Ibu Khairuni pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen. Di sini ada pendekatan marginal utility. Itu menurut Ibu itu apa sih? Jadi menurut saya pendekatan marginal utility ini sendiri itu pendekatan yang beranggapan tuh tentang kepuasan konsumen. Jadi kalau misalkan konsumen itu puas, jadi dapat diukur
salah satunya lagi tren saat ini yang McDonald lagi ada trennya tuh Dok, yang tentang BTS di McDonald ya. Itu luar biasa ininya, apa namanya, antusias dari masyarakat yang penggemar dengan BTS itu sendiri. Jadi sampai ngantri gitu kan Dok. Jadi milenial itu dia masuk ke dalam kategori marginal utility. Jadi kepuasannya mereka yaitu dengan cara dia apa namanya, menggemari dari BTS itu sendiri. Jadi masuk ke marginal utility. Bagi saya seperti itu Dok. Oke, bedanya dengan pendekatan indifference curve ordinal? Yang gimana Dok? Maaf. Perbedaannya kan kita kan ada dua pendekatan nih untuk mempelajari konsumen. Yang pertama kan marginal utility. Yang oleh Eruni kan? Ya. Terus ada satu lagi pendekatan indifference curve ordinate ya Dok. Nah jadi kalau ini dia bagi saya menurut saya tolak belakang dari marginal utility itu sendiri Dok. Jadi dia kelemahan dalam pendekatan. Jadi intinya dia terletak pada kelemahannya. Tadinya yang tidak yang marginal itu menyukai BTS, dia menyukai, jadi konsumen berlomba-lomba untuk pesan ya di McDonald. Tapi kalau untuk pendekatan indifference curve ini dia aku nggak suka BTS, ngapain aku beli, jadi nggak puas aja walaupun itu sampai ngantri banyak gitu. Jadi dia bertolak belakang dari pendekatan marginal utility gitu Dok, menurut saya. Oke, nah di sini kan jadi dari Ibu Herumi ya Dok. Maaf deh, hurufnya ada kecil-kecil gitu. Ya Dok, Runi Dok. Mbak Rumi ya Dok. Jadi para mahasiswa sekalian, jadi dengan Mbak Rumi tadi, kita sudah bisa paling kita mengenai apa itu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen. Itu ada pendekatan marginal, ada pendekatan ordinal. Ya, pendekatan marginal dan ordinal. Kalau angka-angkanya, rumus-rumusnya saya rasa gampang ini sih. Kalau ini rumusnya lebih begini. Untuk rumus tinggal mengikuti ya Dok. Tinggal mengikutin aja. Iya, siap. Mengikutin aja. Siap Dok. Saya lagi agak alergi juga sama angka-angka nih, nggak tahu nih. Biasanya saya ini biasanya saya suka hitung-hitungan. Saya ngajar ekonometri, mata kuliah yang banyak hitungan, kan? Iya Dok. Ya ini kebetulan hari ini ada karena kondisi fisik, jadi ada umumkan aja lah, gitu kan? In general aja. Jadi dari pendekatan tadi, ini saya rasa nyambung ya dengan konsep perilaku konsumen para mahasiswa. Saya rasa juga ini tadi konsep perilaku konsumen tadi dari Pak Eko pun juga itu kan ada akhirnya ada konsepnya gitu kan. Konsepnya setelah mengetahui kondisi konsumen, akhirnya konsepnya begini, di Bali begini. Ya kan, apa yang dia lakukan, apa yang harus dilakukan di Bali supaya wisatawan itu banyak. Tadi yang Pak Eko tadi, Pak Edi Kusworo, ya kan, Pak Edi Kusworo tadi, ya akhirnya ya dapat menetapkan konsep. Nah di sini kita setelah mengetahui konsep perilaku konsumen, nah tadi masih coba Ibu Rumi, itu yang nomor terakhir di bab ini, itu perilaku konsumen dan strategi. Bentar ya, nanti saya telepon lagi. Ya, bentar gue telepon lagi. Pak Rumi, perilaku konsumen. Nah tadi kaitannya dengan apa McDonald tadi ya, Pak Rumi ya. Kaitan dengan ini, itu strategi apa? Ya dengan kondisi, kenapa kok perilaku konsumen seperti apa sih? Gitu yang bisa akhirnya menimbulkan apa namanya tadi akhirnya terjadi banyak
Grab yang pada antrian di situ, pada numpuk sampai akhirnya kena teguran dari Pemda. Perilaku seperti apa tuh sebenarnya, Mbak? Bagi saya sepertinya perilaku konsumtif ya, Dok ya. Jadi demi kepuasan konsumen yang uncontrol tersebut, jadi masuk dalam kategori konsumen ini marginal utility. Ya, utility itu dapat diukur dengan uang, terus dia juga hukumnya masuk ke hukum gosen, terus konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya. Jadi masuk ke kategori marginal utility, Dok. Kelihatannya long last akan begitu. Betul nggak, Dok? Masih belum fokusnya. Gimana, Dok? Long Betul nggak, last Dok? jangka panjang nggak kayak gitu? Tadi itu, atau karena lagi produk baru aja kan? Kalau dari sisi psikolog saya lihat suatu masyarakat yang notabene-nya dia ada kepuasan dengan mengidolakan suatu kayak artis gitu, itu akan lama, Dok, jenjangnya. Dia itu sampai kita kasih obat pun kalau memang dia sudah interesting, dia sudah kontak batin, aku suka banget nih sama ini, maksudnya kepuasannya dia seperti itu, biasanya akan long distance. Jadi dia akan lama itu produk. Seperti kayak KFC, dia kan mengeluarkan kaset-kaset yang lagi in. Itu sampai sekarang aku tahu dari 2016 tuh itu marketnya KFC menggunakan dengan lagu-lagu yang sedang tren. Sampai saat ini 2021 masih saya lihat grafik marketnya masih bagus. Nah, McDonald mengikuti itu, makanya dengan brandnya BTS ini sampai alas-alasnya aja mereka sampai laminating di itu akan bisa lama long distance, Dok. Gitu bagi saya, tapi nanti lihat ke depannya juga nggak ngerti. Dia akan panjang. Kalau memang BTS itu akan masih terus booming di sisi musikalnya, di mungkin tampangnya yang imut-imut, yang Korea gitu, yang wanita-wanita maupun yang cowok ya, mungkin ada banyak juga yang suka dengan karakternya, kelembutannya, kegantengannya, terus suaranya yang bagus, itu akan bisa lama, Dok. Bagi saya dari sisi psikolog, Dok. Konsumennya itu akan puas, akan terus berlanjut gitu, Dok. Oke, dari sisi ekonomi juga begitu gitu kan. Ekonomi juga akan begitu, akan terus. Jadi di sini itu akan including, Dok, mengikuti hal ekonomi itu sendiri. Karena kan dari sisi kepuasan. Dengan case McDonald ini kan kita udah akhirnya ketahuan kan. Jadi perilaku konsumen itu emang dibungkus dengan strateginya itu gitu kan. Pas gitu kan. Pas lagi booming. Usaha-usaha yang lain lagi pada turun gitu. Naik, tapi juga kan ada kendalanya juga, hambatan apa tuh? Kondisi lingkungan eksternalnya yang menjadi hambatan, yang menjadi ancaman. Yang jadi ancaman hambatan itu sendiri karena dari pandemi sendiri ya, Dok. Jadi tidak boleh 3M-nya itu kan mereka otomatis 3 jam ngantri, berkerumun. Jadi Pemda itu kan takut akan ada kurva tinggi lagi di COVID. Jadi makanya ada beberapa gerai McD itu ditutup karena saking gila-gilanya ngantri itu, Dok. Aku sih baca berita ya, Dok, karena aku sendiri nggak begitu suka BTS, cuman aku ngikutin tren-tren market ini karena terkait dengan saya kerja di instansi kesehatan, jadi kurva COVID itu masih meningkat dari 2.000 menjadi 7.000, itu signifikan banget, 30% naiknya. Pemerintah worry, jadi gerai-gerai itu ditutup, itu salah satu kendalanya mereka, nggak bisa growth panjang gitu. Di situ. Jadi dalam analisis perilaku konsumen, kita kan ada yang harus kita perhatikan adalah lingkungan internal dan eksternal. Ya kan, internalnya tadi, ya kan mungkin ada tingkat kebutuhan juga yang tinggi daripada McDonald awalnya. Kalau dia tidak melakukan terobosan-terobosan itu, mungkin juga dia akan juga mungkin kolaps juga atau menurun juga ya bisnisnya. Ya kan, ya akhirnya dia melakukan terobosan-terobosan itu dengan dia menganalisis kondisi lingkungan, kekuatan, kelemahan dia.
Nah, cuma mungkin yang di sini yang ancamannya adalah dengan kondisi pandemi yang sekarang masih terjadi ini. Jadi itu bisa juga jadi hambatan, bisa juga jadi ancaman. Ya, jadi ya seperti konsep kita di awal itu, jadi peluang dan ancaman harus disinkronisasi dengan apa? Dengan kekuatan dan kelemahan kita. Begitu juga sebaliknya. Kekuatan dan kelemahan ya harus disinkronisasi dengan kondisi lingkungan eksternal. Akhirnya McDonald ya malah kena ini ya, kena sanksi ya. Ya kan akhirnya kena sanksi gitu kan. Ya itu ancamannya gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dalam kondisi normal itu mah wajar-wajar saja gitu kan. Jadi para mahasiswa sekalian di bab 4 ini ya kan yang perlu diinikan adalah perilaku konsumen tadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap strategi, terhadap konsep. Ya, ada juga analisis kondisi lingkungan kita tadi juga gitu kan, walaupun kita lihat bagus ya seperti tadi akhirnya mau nggak mau suka tidak suka ya akhirnya McDonald juga ngerem juga kan gitu ya kan, yang tadinya dia perkirakan akan laku dengan apa jumlah yang maksimal, akhirnya dengan adanya teguran dari pemerintah dan misalnya kondisi pandemi gini ya akhirnya mau nggak mau juga akhirnya nggak sesuai dengan target. Disitulah para mahasiswa sekalian, jadi perlunya kita untuk menganalisis kondisi lingkungan tadi, lingkungan internal, eksternal. Ya kan, internal itu kemarin itu apa? Kekuatan, kelemahan, maupun peluang dan ancaman. Eksternal itu ya peraturan pemerintah, kondisi keuangan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, apalagi kondisi hukum, apalagi teknologi, sosial budaya. Nah ini saya rasa bab 4 ini konsepnya tetap dibungkus oleh para mahasiswa sekalian dengan analisis kondisi lingkungan tadi itu juga gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian gitu. Saya rasa kemarin kan ada juga tuh di mana namanya di MIPES. Ya kan, paling mahasiswa ya menganalisis seperti Mbak kayak Rumi tadi itu aja, gitu kan. Nah kalau saya sebenarnya dalam ujian termasuk yang MITES kemarin itu jawabannya kita lihat dari kualitas daripada analisisnya saja, gitu kan, ya analisisnya. Karena kalau namanya manajemen itu kan bersifat relatif. Ada yang bilang seperti Ibu Desi bilang itu benar. Saya nilai bagus, gitu kan. Terus Pak Ibu Mbak Kairumi bilang itu jelek, tapi nilainya juga sama. Ya tergantung daripada analisisnya aja, gitu kan. Nah terus yang bab 5 para mahasiswa sekalian, ini adalah analisis permintaan pasar. Ya kan, analisis permintaan pasar. Di sini mungkin poin-poin yang perlu dipelajari oleh mahasiswa di sini terutama di sini yang harus diinikan adalah elastisitas ya. Ya kan yang ada rumusnya, nanti mungkin ada hitung-hitungannya. Ya kan yang ada hitung-hitungannya. Jadi kalau yang lain-lain kan seperti misalnya ini para mahasiswa bisa baca sendiri gitu kan, yang bab 5 kalau yang di awal-awal di depan analisis permintaan pasar, menentukan pasar yang relevan, menganalisis permintaan primer, kan untuk pasar relevan dan lain-lain. Ini bisa para mahasiswa apa itu permintaan efektif, apa itu permintaan absolut. Saya rasa itu bisa dibaca sendiri, gitu kan? Ya, mungkin saya ini kan. Nah di sini yang paling utama di sini adalah mengenai elastisitas. Ya.
elastisitas itu tadi berkaitan juga dengan supply and demand. Supply and demand berkaitan juga dengan harga. Ya kan? Nah, di situ. Jadi elastisitas ini kan sama juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi, sama seperti karet juga gitu. Nah, apa sih elastisitas itu? Ya kalau harga kita tadi misalnya 1 juta, ya kan harga 1 juta laku 10 barang, 10 item. Ya kan 1 juta laku 10 item. Contohnya harga kita turunkan. Harga kita turunkan dari 1 juta ke 900.000. Lakunya 15 item. Elastis apa tidak elastis itu? Para mahasiswa sekalian, Pak Sobri, izin? Ada Pak Sobri hadir? Pak Sobri, Ibu Fatimah? Ibu Fatimah? Ibu Fatimah, dinas di mana? Siap, di kepolisian, Pak. Kepolisian. Kepolisian. Kalau di kepolisian, elastisitasnya apa nih? Ya kan, kalau kita kaitkan itu, gitu kan. Ibu, kalau apa namanya kita alihkan ke pasar ya. Ya walaupun nggak berkaitan dengan kepolisian. Kita ini semuanya kan kalau kita anggap ini kita asosiasikan berupa barang ya. Ya kan supply and demand. Kalau barang di apa namanya harga dinaikkan, itu biasanya terjadi kecenderungan penjualan menurun atau meningkat? Menurun, Pak. Menurun. Kenapa menurun? Karena orang akan berpikir 2 kali untuk membeli barang tersebut. Oke. Tapi ada juga barang ya kan yang harga dinaikkan justru malah meningkat penjualannya. Ada. Harga diturunkan justru penjualan makin menurun. Nah, jenis-jenis produk apa nih yang Mbak Fatimah ketahui kira-kira? Ini kan terjadi terbalik, negatif. Biasanya barang-barang yang limited edition ya. Limited edition. Oke. Iya, yang jarang itu. Jadi dia barang sedikit, terus harga naik, tetap orang mencari. Oke. Apalagi kalau itu orang-orang tersebut biasa memakai barang tersebut gitu. Jadi kalau pakai produk yang lain yang harganya lebih rendah saat ini, dia tidak cocok. Jadi dia akan beli berdasarkan kebutuhan masing-masing menurut saya. Oke, jadi bisa jadi itu barang-barang lux. Ya, barang-barang lux atau barang-barang yang konsumennya masyarakat menengah ke atas. Yang gengsi. Ya, yang berdasarkan gengsi. Berdasarkan gengsi. Kalau diturun seperti misalnya mobil-mobil mewah, Ferrari, ya kan Lamborghini dan lain-lain gitu kan. Walaupun marketnya terbatas, tapi dia terjadi penurunan penjualan. Kalau harga itu diturunkan, kenapa itu Mbak Fatimah? Kalau diturunkan, karena prestis itu, gengsi, nilainya itu jika harganya itu diturunkan, konsumen yang biasa membeli barang-barang tersebut akan merasa itu gengsinya turun. Menurut dia itu suatu kebanggaan ya. Kebanggaan jika membeli barang yang harganya itu fantastis dan hanya dia yang memiliki barang tersebut. Nah, kalau harganya diturunkan, otomatis beberapa orang itu akan membeli barang yang sama. Oke. Nah, jadi sama juga seperti misalnya rumah. Kalau rumah RS makin murah makin laku apa? BTN atau apa gitu kan? Makin murah makin laku apa tidak?
Kalau semakin murah. Rumah ini yang bersifat umum, itu kan Rumnas atau RS atau RSS, itu makin murah makin laku atau makin murah makin tidak laku? Tergantung target konsumennya ya. Menurut saya sih semakin murah semakin laku karena sekarang banyak masyarakat yang belum memiliki rumah. Oke, karena itu kebutuhan pokok primer, kan gitu. Iya. Tapi Karena itu kalau kebutuhan. rumah yang mewah, real estate atau apa segala rupa gitu. Kalau makin murah dia makin laku apa tidak? Kalau rumah-rumah mewah gitu kan, kalau diturunkan harganya itu makin laku apa makin tidak? Tergantung kebutuhannya Pak, dia untuk investasi atau untuk kebutuhan primernya itu. Kalau untuk investasi bisa jadi tetap laku Pak. Oke, jadi konsepnya sebenarnya kan tadi hanya itu yang kita hitung elastisitas. Ya kan, elastisitas tadi, ya kan. Tadi kan berbeda-beda ya. Ya kan berbeda-beda. Ada yang elastisitasnya tinggi gitu kan. Harga diturunkan sedikit aja penjualan menurun. Ada yang diturunkan banyak, dia nggak turun. Ya kan di situ. Bahkan dinaikkan, dia malah justru makin naik. Gitu. Makin laku. Nah, di sini para mahasiswa sekalian, tolong diinikan untuk yang bab 5 di agak stressing pointnya adalah di teori elastisitas tadi. Nah, di sini ya para mahasiswa akan memahami mengenai teori-teori maupun hitungan-hitungannya elastisitas tadi. Kalau barang dinaikkan, barang diturunkan dari 1 juta diturunkan 100 diturunkan 100 jadi 900.000. Dengan tadinya laku misalnya 10, nah sekarang nambahnya jadi sekarang malah justru dengan dinaikkan tadi malah diturunkan, malah penjualannya menurun. Nah itu jenis elastisitas seperti apa? Ya, itu kan ada di ini di handout saya. Ya tolong dipelajari para mahasiswa sekalian yang bab 5 ini stressing pointnya di situ. Ini ada angka-angkanya. Ya kan, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kemarin rasaan di MITES, di UTS ada saya keluarkan teori elastisitas ya, tapi mungkin enggak, karena memang enggak wajib untuk dijawab, jadi tidak ada yang ini gitu kan, yang hitung-hitungannya. Nah di sini untuk yang nanti ujian, ya ini kita keluarkan gitu dengan menggunakan rumus-rumus ini. Ya jadi ya seperti apa ininya, nilai-nilai elastisitasnya. Mungkin saya agak sedikit orang ini gitu kan, konsen ininya gitu kan. Jadi mungkin minggu depan kita bisa agak lebih ini kan lagi gitu kan, lebih pertajam lagi. Nah di sini para mahasiswa targetnya tadi teori elastisitas, hitung-hitungan elastisitas, jenis-jenis elastisitas, kurva-kurvanya. Ya ini tolong dibaca dulu sendiri gitu kan, nanti minggu depan sebelum kuliah kita ngelanjut ke yang lebih lanjut, kita inikan lagi gitu kan, kita bahas sedikit di depan. Tapi saya rasa dengan membaca ini aja dah, hitung-hitungannya ada, angka rumus-rumusnya ada gitu kan, jenis-jenisnya juga ada gitu kan. Saya rasa ini mohon izin para mahasiswa, ini hari ini mungkin nggak begitu maksimal ya saya kita perkuliahannya gitu kan, untuk penyampaian materinya ya karena kondisi ini tadi gitu kan. Ya, tapi saya rasa ini di handout ini saya rasa udah agak lebih banyak kita
kita kupas, tinggal mahasiswa nanti ya apa ya namanya mengasosiasikan dengan kondisi realitas yang terjadi sehari-hari gitu kan. Ada pertanyaan para mahasiswa sekalian sampai bab 5 ini? Ya walaupun tidak maksimal ya, mohon izin. Ya kan yang sekarang ini. Ya, Bapak, yang penting sehat Bapak, Pak. Ya jadi memang apa namanya ya satu ya kondisi kesehatan, yang kedua ya biasanya emang kalau ekonomi manajerial ini mata kuliahnya dengan sistem online ini lagi kita cari ini juga gitu kan, karena ada hitung-hitungannya atau apa-apanya. Kalau biasa kan kita langsung mahasiswa kita sama-sama kerjakan, ya kan, sama-sama kerjakan kalau ada rumus-rumus atau ada apa-apa. Nah sekarang yang bersifat matematik ini nih, ya kan, yang bersifat matematik ini apa namanya konsep sistemnya dengan kondisi fisik sekarang nggak begitu apa namanya fokus, nggak begitu konsen, nggak begitu maksimal. Nah ini apa namanya mungkin hanya tercapai 60%, 70%. Dari situ. Itu para mahasiswa sekalian, ada ini pertanyaan Pak Edi. Izin Pak, kalau hitung-hitungan mungkin kalau boleh Pak usul mungkin diberikan dalam handout-nya atau ini Pak ada contoh gitu Pak, misalnya untuk hitungan apa, sehingga kami juga ketika nanti ada soal seperti itu kami sudah tahu rumusnya atau apa itu seperti itu Pak gitu. Nah ini sekarang gini aja, kalau ini kita ganti-ganti aja latihannya. Kalau untuk rumus-rumus soal dari rumus ini kan udah ada nih contohnya. Iya. Nah kan udah ada. Kita ganti-ganti aja angka-angkanya. Di handout ada ya Pak ya? Di handout ada ini kan? Oh iya. Nah, ya kan di handout ada juga definisinya, nanti kategorinya juga itu udah ada gitu kan. Kebetulan biasanya ini sama saya bahas habis gitu kan. Ya cuma sekarang ini lagi hitung itu apa namanya, lagi nggak connect sama angka gitu kan, lagi alergi sama angka gitu kan. Iya Pak. Jadi di sini kan ada jenis-jenis elastisitas yang negatif seperti apa gitu kan, yang positif seperti apa gitu kan. Nah ini kan ada tertera semua gitu kan. Rumusnya juga di sini kan kalau harga tadinya 30 gitu kan. Di sini ada contoh soal para mahasiswa sekalian. Ini ada contoh soal, itu kan ada kalau harga 400 jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi 360. Jumlah barang yang diminta 60 unit. Ya kita bisa ngitung elastisitasnya dengan menggunakan rumus ini. Ya kan, ini kan belum terlalu sulit kalau yang ini. Oh iya. Yang sulit sebenarnya nanti yang di bab 7. Agak panjang nih, nanti saya kasih ininya deh, apa namanya, rumus sama contoh soal. Iya. Ya, contoh soal gitu kan. Kalau yang ini kan masih gampang lah kalau yang ini. Ya kan, karena rumusnya belum panjang. Ya kan, nanti yang di bab 7, kalau bab 7 atau bab 8 gitu kan, bab 7 atau bab 8 itu yang agak panjang. Kalau yang ini kan masih sederhana. Ya kan? Ya kita hanya menghitung ini aja. Apa namanya? Kalau harga 400 rupiah, barang laku 30. Harga turun jadi 360, lakunya 60. Elastisitasnya seperti apa? Ya kan? Nggak terlalu sulit dengan rumus ini. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira ya kan dengan ini kita nggak bisa latihan soal. Gimana? Ya Pak? Ya di situ gitu kan. Jadi bisa mungkin sambil mati belum. Oke, jadi itu mungkin para mahasiswa sekalian gitu kan. Nanti mungkin 2 hari 3 hari ini saya kasih apa namanya, semacam kuis atau pertanyaan-pertanyaan buat mahasiswa itu gitu kan nanti. Tapi nanti disatukan saja gitu. Tapi paling tidak mahasiswa
udah bisa dapat dulu gambaran gitu kan mengenai materi yang bab 4 dan bab 5 ini. Dan juga nanti pertanyaan hitungan ini ya ubah-ubah aja angkanya. Yang tadinya 400 jadi 500. Terus yang di sini tadinya turun jadi naik. Elastisitasnya seperti apa? Gitu. Karena ini belum terlalu sulit. Yang sulit nanti yang di bab 7, bab 8 nih. Bab 8 kalau nggak salah. Gitu kan agak panjang gitu ininya. Ya kan itu elastisitasnya. Nah, di situ. Itu para mahasiswa sekalian, Pak Edi, Pak ini, Ibu Desi, yang lain-lain juga ini bisa mengurangi ininya, itu kan. Iya, Pak. Yang lain juga itu nggak tercover semua nih mahasiswanya. Ya. Semoga cepat sembuh, Pak. Semoga cepat sembuh, Pak. Terima kasih Istirahat, banyak istirahat. Sekarang udah. Bu Pak Kemal, mohon izin, maaf tadi nggak bisa aktif ya Pak dalam perjalanan. Oh ya nggak apa-apa. Pak Ketua baru hadir nih Pak. Jadi nanti mungkin ini kan ke Pak Arif gitu kan apa namanya ada kita buat covering tadi materi yang bab 4 dan bab 5 tadi buat ngebungkusnya gitu kan saya ini kan dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan juga nanti kalau memang perlu gitu contoh soal elastisitas ini ya cuma tinggal ganti-ganti angkanya aja gitu kan. Ya kan ganti angkanya ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Kalau naik itu nanti elastisitasnya itu seperti apa, kalau misalnya turun nanti elastisitas seperti apa, kalau tetap seperti apa, ya kan. Nah, di sini ya, para mahasiswa bisa baca handout dulu, gitu kan. Hari Senin atau hari apa nanti saya berikan kuis, tapi kuis itu bukan kalau kita udah S2 ini kan sebenarnya rekanan ya bukan antara murid dan mahasiswa. Murid dan guru lagi, ya kan di diskusi, ya kan di sini kita sifatnya hanya mungkin dengan kondisi COVID, dengan kondisi sistem online gini, kita paling hanya bisa memandu saja, gitu kan. Nah di sini para mahasiswa sekalian, saya rasa itu ada yang lain-lain, Ibu Fatimah dan Ibu Yani. Yang lain? Cukup, Pak. Gimana? Cukup. Oh, oke. Yang lain-lain nih, nggak kesebut satu-satu nih. Ya, Ibu Cinta, Pak Andri. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh ya, Pak? Terima kasih, Pak. Semoga Bapak cepat sembuh. Kalau banyak ya, banyak sehat selalu. Semoga sehat selalu, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Jangan lupa minum obat, Pak. Ini Pak Dokter nih, Pak. Dokter Lina aku nih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, makasih ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.